sebuah kasus kehilangan misterius yang akhirnya bisa ditemukan kembali. Hingga petang tiba, Kubeki tidak kunjung pulang ke rumah. Penemuan ransel tersebut semakin membingungkan polisi. Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Teh Uci. Hari ini aku tidak akan mengajak kalian review makanan atau masak-masak, tapi aku bakalan ngajak kalian chill dan menceritakan sebuah kasus kehilangan misterius yang akhirnya bisa ditemukan kembali. Kita langsung aja yuk ke ceritanya. Stephen Kubeki adalah seorang mahasiswa sastra Jerman yang berkuliah di universitas swasta di Michigan, negara bagian Amerika Serikat. Kubeki adalah mahasiswa yang baik, sayang akan keluarga, dan memiliki hubungan yang baik dengan kekasihnya. Kisahnya bermula pada bulan Februari tahun 78. Kubeki yang memiliki hobi beraktivitas di outdoor memutuskan untuk melakukan ski lintas alam ke Danau Michigan. Aktivitas tersebut adalah rutinitas yang biasa dilakukan Kubeki. Jadi, Kubeki sudah biasa melakukan perjalanan lintas alam seorang diri. Apalagi Kubeki merupakan seorang pemain ski handal. Kubeki berencana bermain ski di atas Danau Michigan yang membeku. Danau Michigan adalah salah satu dari 5 danau terbesar di Amerika Utara. Pada suatu pagi, Kubeki berangkat dari rumahnya menuju Danau Michigan dengan perlengkapan bermain ski lengkap. Hingga petang tiba, Kubeki tidak kunjung pulang ke rumah. Mengetahui anaknya yang tidak juga pulang, orang tua Kubeki memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke Departemen Kepolisian setempat. Polisi dengan sigap melakukan pencarian dengan tim otoritas dari Danau Michigan. Setelah dilakukan pencarian, ditemukanlah papan selancar dan tongkat ski milik Kubeki di tepi danau. Karena pada saat itu winter, sehingga suhu di Danau Michigan biasanya di bawah 0 derajat Celcius, membuat permukaan danau membeku. Itu menjadi tujuan dari Kubeki untuk bermain ski. Selain itu, polisi juga menemukan jejak sepatu yang diduga milik Kubeki. Namun anehnya, jejak sepatu itu seakan-akan menghilang di suatu titik. Jadi maksudnya, jejak sepatu itu tiba-tiba hilang di suatu titik. Jadi hanya ada sebagian dan tiba-tiba menghilang. Entah, jika tiba-tiba dia pergi menggunakan kendaraan, itu pastinya ada jejak kendaraan. Tapi di depan jejak sepatunya itu tidak ada jejak apa-apa lagi. Kubeki seperti hilang di telan bumi. Bahkan, surat kabar saat itu mengatakan bahwa Kubeki hilang menguap ke udara. Karena hilang begitu saja tanpa jejak. Karena tidak ditemukan lagi bukti apapun. Akhirnya, polisi mengakhiri pencarian hari itu. Dan pada hari kedua, polisi menemukan sebuah ransel di tempat yang kemarin sudah dilakukan penyisiran oleh polisi dan tim dari otoritas Danau Michigan. Anehnya, dengan tiba-tiba, tas itu muncul dengan sendirinya. Entah itu muncul dari bawah atau turun dari atas. Dalam ransel itu terdapat identitas, dompet, dan barang-barang milik Kubeki. Penemuan ransel tersebut semakin membingungkan polisi. Ada kemungkinan Kubeki terperosok masuk ke dalam danau. Namun, pemikiran tersebut terbantahkan. Karena pada permukaan danau yang sudah terlapisi es itu, tidak ada kerusakan. Sehingga tidak mungkin Kubeki itu masuk terperosok ke dalam danau. Kalau misalnya dia masuk ke dalam danau, otomatis di lapisannya itu ada pecahan atau kerusakan kan, tapi ini tuh mulus-mulus aja, yang membuktikan kalau si Kubeki itu tidak mungkin masuk ke dalam danau. Pencarian ekstensif terus dilakukan polisi hingga salju mencair di Danau Michigan. Beberapa penyelam diturunkan dan beberapa anjing pelacak dikeluarkan untuk mencari jejak dari Kubeki. Tapi hasilnya nihil, tidak ditemukan apapun, tidak ada juga barang bukti yang tersisa. Kasus Kubeki semakin besar dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Beberapa teori muncul. Ada yang berpikir bahwa Kubeki menjadi korban dari tindak kejahatan, diserang atau dimakan hewan buas. Ada juga yang berpikir bahwa Kubeki melarikan diri untuk memulai kehidupan yang baru. Namun teori-teori tersebut dianggap kurang bukti dan tak masuk akal, apalagi Kubeki memiliki kehidupan yang sempurna. Kubeki sudah memiliki pekerjaan sebelum dia lulus dari universitas. Kasus kehilangan Kubeki ini menjadi misteri yang besar. Beberapa bulan berlalu, banyak yang menganggap bahwa Kubeki sudah tidak bernyawa. Namun, kasus Kubeki ini masih belum ditutup oleh kepolisian, sehingga statusnya masih menjadi orang hilang. Meski begitu, tidak ada lagi upaya yang dilakukan polisi untuk mencari Kubeki, dan keluarga Kubeki sudah berusaha untuk mengikhlaskan kepergian Kubeki. 15 bulan berlalu, pada bulan Mei tahun 79, seseorang muncul di depan rumah tante Kubeki.
adik dari ayah Kubeki. Tante sangat terkejut melihat Kubeki berada di depan pintu rumahnya. Saat itu Kubeki dalam keadaan sehat, namun terlihat bingung dan linglung karena pada saat itu belum ada ponsel, sehingga tante Kubeki tidak bisa menghubungi keluarga Kubeki di Michigan. Akhirnya tantenya langsung membawa Kubeki dari kota Pittsfield, Massachusetts ke Michigan. Itu jaraknya sekitar 700 mil. Kalau dikira-kira itu dari Banten ke Banyuwangi, itu dari ujung ke ujungnya Pulau Jawa. Segitu jauhnya. Pertemuan Kubeki dan ayahnya sempat diabadikan oleh surat kabar setempat. Betapa bahagianya keluarga itu melihat anaknya kembali dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Namun saat ditanya, Kubeki tidak bisa menceritakan apa yang sudah terjadi pada dirinya. Kubeki seperti hilang ingatan. Ingatannya terakhir saat dia bermain ski di Danau Michigan. Kubeki sendiri tidak percaya bahwa dia sudah melewati 15 bulan tanpa ingatan apapun. Bahkan saat diinvestigasi oleh pihak polisi, Kubeki dalam keadaan sehat dengan kejiwaan yang cukup baik. Kubeki hanya bisa menceritakan kegiatannya bermain ski di Danau Michigan dan terbangun di sebuah lapangan di kota Pittsfield. Itu artinya Kubeki tidak menyadari bahwa dia sudah melakukan perjalanan sekitar 700 mil jaraknya. Misteri lainnya, Kubeki mengenakan pakaian yang bukan miliknya. Itu adalah pakaian peserta lari maraton dari kota Wisconsin. Kota Wisconsin itu adalah kota yang berdekatan dengan Pittsfield. Saat terbangun di lapangan Pittsfield, Kubeki juga menemukan sebuah ransel yang bukan miliknya. Dalam ransel itu terdapat trek peta hiking beserta uang sebesar $40. Kubeki juga mengenakan sepatu dan kacamata baru. Kacamata barunya itu cocok dengan minus matanya. Saat terbangun di lapangan Pittsfield, Kubeki mengaku tubuhnya merasakan kelelahan dan kakinya terasa sakit, seperti telah melakukan perjalanan jauh. Tetapi dia tidak ingat sama sekali. Setelah itu, Kubeki kembali ke kehidupannya yang semula. Kehidupannya berjalan normal. Kubeki mendapatkan gelar Master Linguistik dan PhD dalam psikologi klinis, menulis beberapa buku tentang bidang yang digelutinya. Yang keren di sini, Kubeki tidak pernah mau diwawancarai oleh media manapun. Dia tidak pernah mau menjual kisahnya. Dia bisa saja muncul di media menjual kisahnya untuk mendapatkan ketenaran dan materi. Sangat berbeda dengan culture kita yang mengarang-arang cerita untuk menjadi terkenal. Meski Kubeki sudah kembali dengan selamat, misteri hilangnya Kubeki ini masih menjadi misteri. Tidak ada jawaban yang bisa memecahkan misteri itu. Nah, bahkan muncul nih teori tentang segitiga Michigan. Seperti halnya segitiga Bermuda, segitiga Michigan juga menjadi tempat yang sangat misterius. Karena entah itu memang kebetulan atau memang benar tempat misterius, beberapa pesawat dan kapal tenggelam di area itu. Cerita tentang segitiga Michigan ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Ada sebagian orang juga yang masih menganggap bahwa Kubeki itu berbohong hanya untuk lari dari kehidupannya sesaat. Ya, tapi itu semua hanya teori konspirasi yang tidak berdasar. Yang tahu pasti jawabannya hanya Tuhan dan Kubeki sendirilah. Tidak mau menceritakannya atau memang benar-benar lupa ingatan. Kita juga tidak pernah tahu. Dan berlahirlah cerita dari Stephen Kubeki. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika dalam video ini terdapat informasi yang saya sampaikan salah, mohon dikoreksi ya. Semoga kalian menikmati video macam ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.